Marhaban ya Ramadan. Kurma Kultum Ramadan Matsaba 1447 Hijriah bersama MTSN 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat kurma, alhamdulillah rabbil alamin. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pertemuan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, dan tak lupa juga kita memberikan selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumul akhir. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, kita sebagai umat manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri. Nah, pada hakikatnya kita adalah sebagai makhluk Allah, juga sebagai makhluk yang harus berhubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, kita selalu bergantung pada orang lain. Kita saling membutuhkan, saling bantu-membantu, tidak bisa hidup sendiri. Nah, di zaman modern yang saat ini serba canggih, serba mudah, era digital, kemudian informasi yang serba cepat, sangat berpengaruh pada perilaku, pada akhlak manusia. Nah, ada dampak negatif. Kemajuan teknologi juga berpengaruh pada perilaku atau akhlak manusia. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kecerdasan sosial. Bagaimana seseorang hidup dalam kondisi masyarakat yang modern ini, yang tentunya banyak sekali konflik permasalahan karena teknologi. Bisa sebabkan karena konflik intern, konflik pergaulan antara sesama, juga misalnya personal, misalnya kelompok, itu seringkali terjadi di masyarakat. Nah, kita sebagai manusia, sebagai bagian dari masyarakat, tentunya harus cerdas secara sosial. Nah, ini penting karena apa? Cerdas sosial berarti bisa menempatkan diri. Bagaimana seseorang bisa memahami, bisa mengerti, bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih etis dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini inti dari cerdas sosial. Nah, bagaimanapun juga, karena kita hidup di masyarakat, tentunya harus memperhatikan ini, harus cerdas secara sosial, karena selalu bergantung pada orang lain. Nah, apa kajian dari cerdas sosial? Yang pertama adalah cerdas sosial ini terkait dengan bagaimana seseorang berinteraksi, seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini bisa dikarenakan mungkin orang kena masalah, kemudian di situ ada saling ngejek, kemudian tidak menghargai, kemudian saling sindir. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita harus cerdas mensikapi ini. Bagaimana kita membina, bagaimana kita berkomunikasi dengan satu dengan yang lain itu secara cerdas, secara bagus, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kita harus bisa menghargai orang, karena kita hidup di masyarakat. Kalau kita ingin dihargai, berarti kita harus juga menghargai orang lain. Nah, di sini peran kita
kita harus cerdas. Bagaimana kita bisa menghargai orang apapun keadaannya. Di sini muncul empati. Seseorang dalam kondisi seperti ini, kita harus bisa ngerti keadaan orang lain, sehingga dalam bersikap, berperilaku, bertutur sapa itu bisa harus lebih hati-hati, sehingga tidak ada lagi yang tersakiti. Nah, kemudian ada juga dalam pengendalian diri, terkadang menghadapi permasalahan masyarakat, permasalahan diri kaitannya dengan orang lain itu terkadang tidak sesuai mulus seperti yang kita harapkan. Di situ peran emosi. Nah, banyak terjadi konflik, banyak terjadi emosi yang kadangkala bisa menyebabkan kemarahan, bisa sampai ke ranah hukum. Nah, ini karena apa? Karena tidak ada kontrol diri, tidak ada pengendalian diri, emosi yang muncul ini harus dikendalikan. Nah, di sini peran cerdas sosial harus mengedepan. Kemudian ada juga bagaimana kita dalam berhubungan itu harus selaras, bisa menempatkan diri di posisi mana, harus berhadapan dengan teman, berhadapan dengan yang lebih tinggi, kemudian berhadapan dengan atasan, itu kita harus bisa menempatkan diri. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri dalam posisi ini, insya Allah kita dalam kehidupan masyarakat tentunya akan aman. Hal ini selaras dengan surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta jangan mengunjing satu sama lain. Ini jelas. Al-Hujurat ayat 12 menuntun kita bagaimana kita hidup di masyarakat. Itu tentunya harus saling bisa menjaga diri, kontrol diri, pengendalian diri, kemudian saling menghormati, saling menghargai, itu mutlak kita perlukan di masyarakat. Untuk apa? Agar kita hidup bisa tenang, bisa nyaman, tidak terjadi konflik, tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan apa? Gangguan masyarakat, gangguan emosi, gangguan sosial di masyarakat. Nah, di sini peran kecerdasan sosial itu sangat kita kedepankan. Dalam Islam, kecerdasan sosial ini juga terkait dengan bagaimana ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita, menjalin persahabatan, menjalin kekeluargaan kita dengan sesama. Nah, ini sangat ditekankan kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Nah, untuk itu bagaimanapun juga yang namanya akhlak ini, ukhuwah ini harus kita jaga. Nah, peran kecerdasan sosial ini berkaitan dengan nanti terjadi ukhuwah yang baik di masyarakat. Nah, apa dampaknya apabila kita bisa menjaga ukhuwah, bisa cerdas secara sosial? Yang pertama adalah kehidupan di masyarakat bisa tenang, bisa tentram, bisa damai. Nah, karena masing-masing orang menghargai, masing-masing orang bisa menempatkan diri mana porsi yang semestinya. Kemudian ada kepedulian sosial, bagaimana seseorang mendapat musibah misalnya, mendapat ujian. Nah, tentunya dengan cerdas sosial ini dengan sendirinya akan ada saling bantu-membantu, sehingga meringankan beban di kehidupan masyarakat. Kemudian yang terpenting adalah terjadinya ketentraman dalam kehidupan. Nah, ini pokok-pokok yang perlu kita utamakan akibat kita cerdas secara sosial. Nah, jadi sekali lagi bahwa kecerdasan sosial ini sangat penting bagi kita sebagai kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, apalagi sebagai umat Islam yang tentunya jelas amal
soleh, amal kebaikan, kemudian bagaimana kita berbuat baik pada orang lain, itu mutlak harus kita terapkan. Demikian sahabat Kurma, sedikit kajian terkait dengan kecerdasan sosial. Semoga kita semakin cerdas sosial dalam kehidupan masyarakat. Non wal kulami memayas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.